Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita sambung dengan Kitab Kejadian bab 6 dengan judul perikop kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bisa menyesal. Tuhan juga sebuah pribadi, suatu pribadi yang memiliki sifat. Tuhan menyesal karena apa? Karena ciptaannya itu ternyata menjadi kacau balau. Yang pertama-tama, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Jadi tidak ada aturan sepertinya. Ini tidak berkenan bagi Tuhan, bahwa perkawinan itu harus ada aturannya. Tidak bisa seenaknya saja main comot sana comot sini, ganti sana ganti sini, sudah bosen lalu ganti pasangan dan sebagainya, kawin cerai sesukanya, Jadi mereka hanya dikuasai oleh nafsu kawin, seenaknya saja mengambil yang mereka sukai. Tidak suka langsung dibuang, langsung cerai dan sebagainya. Itu tidak disukai Tuhan seperti itu. Akhirnya Tuhan juga berkata, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, maka umurnya akan 120 tahun saja. Jadi sebelumnya sampai 900 tahun, Adam itu 930-an tahun, dan keturunannya sampai Nuh itu 900-an, bukan main, tua sekali, lama sekali. Tapi kemudian dibatasi hanya 120 tahun saja, setelah Nuh itu dibatasi hanya 120 tahun saja. Sebab pada waktu itu juga ada orang-orang yang besar, raksasa. Sekarang juga masih ada juga, yang besar-besar tuh yang main basketball itu kan tinggi-tinggi, itu seperti zaman dahulu, raksasa. Jadi zaman dahulu juga sudah ada orang-orang yang besar. Tetapi kecenderungan manusia ini yang beringas, yang tidak tahu aturan, yang seenaknya saja, berbuat menuruti kesukaan hatinya saja, akhirnya membuahkan kejahatan. Kenapa? Sebab hati manusia itu sudah tercemari oleh setan, iblis setan. Jadi hatinya itu tidak bisa melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci. Adanya hanya hal-hal kecabulan, kehancuran, penipuan, tipu-tipu, pembunuhan, dan sebagainya. Sampai saat ini kan masih terjadi, antara Israel dan Palestina, Hamas. Masih saja, terus saja,
Lalu Tuhan menyesal. Tuhan menyesal bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, karena ternyata manusia itu yang menguasai segala sesuatu, hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, malah onar, ya, anarkis. Tuhan menyesal. Lalu Tuhan berkata, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari bumi. Tetapi tidak hanya manusia, tetapi juga hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Tuhan menyesal, Tuhan bisa menyesal. Sebab manusia diberikan kuasa untuk memilih, ya. Tetapi ternyata manusia bukannya memilih Tuhan, tetapi memilih iblis. Akhirnya kehancuran yang terjadi. Kalau sudah seperti itu, Tuhan tidak akan suka dan akan menghancurkan juga manusia yang membuat kehancuran. Tuhan nanti akan menciptakan lagi manusia-manusia yang baik, ya. Tetapi ya tetap saja masih ada ilalang yang tumbuh bersama gandum, dan itu dibiarkan Tuhan tumbuh sampai nanti saat menuai, gandum akan dipisahkan, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam lumbung, sementara ilalang akan diikat dan dibakar dan dibuang. Tetapi saat itu Tuhan melihat Nuh, ternyata Nuh beda dengan yang lain, ya. Nabi Nuh beda dengan lain. Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan, sehingga nanti Nuh ini diberitahu untuk membuat kapal laut, perahu yang besar, untuk memasukkan beberapa hewan yang akan diselamatkan juga. Jadi tidak semua hewan dan binatang dihancurkan. Jadi Nuh bersama beberapa contoh dari hewan dan binatang-binatang dan juga tumbuh-tumbuhan nanti akan dimasukkan di dalam bahtera atau perahu yang besar. Sebab nanti akan diturunkan hujan yang akan menenggelamkan seluruh yang ada di muka bumi ini. Ya, banjir bandang, ya, banjir yang mungkin hanya sekali dalam sejarah dunia, menghanyutkan, menenggelamkan semua yang ada di permukaan bumi. Tetapi Nuh bersama beberapa orang pilihan yang lain dan juga contoh-contoh dari binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan akan diselamatkan, ikut masuk di dalam perahu bahtera kehidupan itu. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari kitab Kejadian bab 6. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati kita semua.